nggak bisa nolak. Ngajakin keluar sebentar. Sampai balik ke sini, tahu-tahu sudah habis. Kelasnya sudah ditutup. Mudah-mudahan semua bisa memanfaatkan apa yang sudah disampaikan kemarin ya sama Ustadz ya. Dan kita hari ini masuk ke bab hal-hal yang membatalkan wudhu ya Ustadz. Ya, insyaallah. Baru ya. Kita jernihkan pikiran kita, hati kita, kita fokus ke kajian yang Ustadz akan bahas malam ini supaya kita bisa manfaatkan dan kita tularkan kepada yang lainnya ya. Baik Ustadz, kita mulai saja dengan kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ala ma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk di bab baru ya. Bab nawaqidil wudu. Ini bab tentang hal-hal yang merusak wudu. Nawaqid itu artinya merusak ya. Wudunya rusak, wudunya batal gitu. Jadi itu ya. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu dia ada dua macam ya, ada dua bagian. Satu namanya hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, terus yang kedua sebab. Kalau hadas itu dia memang kalau anak muda mengatakan entitasnya pembatal wudhu. Nah, di sana ada sebab. Apa itu? Sebab itu seperti hal yang diperkirakan dengannya keluar hadas. Misalnya tidur. Tidur itu sebab saja itu. Sebab yang boleh jadi karena tidur dia keluar hadas. Nah, itu sebab tuh. Beda dengan hadasnya. Terus apa yang disebut dengan mas menyentuh istri. Ya, menyentuh istri karena ada syahwat dan terus ya. Tapi kata mas dalam bahasa Arabnya ada dua macam, cuma menyentuh atau itu sebuah kiasan untuk hubungan suami istri. Nah, tapi dari sisi dalil ya, dari sisi dalil itu beberapa yang membatalkan wudhu itu antara lain adalah buang air besar. Itu ada di Quran, di hadis, terus dan ijma'. Terus yang kedua disebut al-baul. Baul itu air kencing. Ya, keluar air seni. Nah, ini ada di bahwa dia membatalkan ada di sunnah, maksudnya ada di hadis ya. Terus ijma' ulama, terus dikiaskan kepada ghaid, dikiaskan kepada buang air besar. Terus yang berikutnya madhi. Madhi itu biasanya keluarnya keruh ya bersama air kencing tuh. Bukan. Madhi itu keluarnya nikmat ya. Keluarnya nikmat tuh, tapi tidak memancar. Biasanya ketika foreplay ya dengan istrinya senda gurau terus keluar. Itu madhi itu. Nah, itu membatalkan wudhu. Itu ada nanti kita jumpai hadisnya ya. Dan itu sabit bil ijma' wal qiyas. Ya,
Itu ada ijma'nya, ijma' ulama semua ulama sepakat keluar madhi ya batal wudunya. Nah, madhi ini dikiaskan juga kepada air kencing, air seni ya. Terus darah istihadhah. Nah, darah istihadhah juga ini membatalkan wudhu dia keluar. Ya. Nah, ini tentang membatalkannya ada nanti di hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Pada kisahnya, kisah istihadahnya Fatimah binti Abi Hubeish. Ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fatawaddai wasalli, berwudulah kamu dan salatlah. Fa inna madzalika irqun." Tidak lain dan tidak bukan istihadah itu adalah urat. Jadi urat yang pecah. Terus tidur. Dalilnya tidur ini tapi ya tidur ini ya ada di dalam hadis ya, ada di dalam hadis. Nah, tapi ulama ini berbeda faham tentang tidur. Banyak sekali mazhab-mazhabnya, pendapat-pendapat ulama. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa tidur ini membatalkan wudhu. Baik tidurnya nyenyak atau tidurnya tidak nyenyak. Tuh. Ada sebagian mereka mengatakan tidur nyenyak atau tidak nyenyak tidak membatalkan wudhu. Nah, jumhur atau mayoritas ulama mereka mengambil cara pengkompromian. Mereka mengkompromikan dalil-dalil tentang membatalkan atau tidak membatalkannya wudhu. Dalil-dalil yang membatalkan atau tidak membatalkannya tidur akan wudhu ya. Apa katanya? Kalau tidurnya banyak atau tidurnya nyenyak, ya membatalkan. Tapi kalau sedikit, tidurnya sedikit, tidak nyenyak, ya tidak membatalkan. Nah, tidur yang membatalkan dan tidak membatalkan itu seperti apa? Yang nyenyak atau tidak nyenyak itu seperti apa ukurannya? Nanti akan ada rinciannya. Baik, sekarang kita akan masuk itu ya sinopsisnya ya, ringkasannya dari hal-hal yang membatalkan wudhu. An Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia mengatakan, kana ashabu Rasulillah, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi, di zamannya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yantaziruna al-isya'a, mereka menunggu salat isya. Dari kapan tuh menunggunya? Dari habis salat maghrib lah. Atau datang setelah sholat maghrib, begitu waktu isya masuk datang. Menunggu lama. Hatta takhfiqu ru'usuhum. Sampai kepala-kepala mereka miring. Miring begini ya, bukan kepalanya miring artinya gila, bukan. Miring karena ngantuk ya. Tsumma yusalluna, kemudian mereka sholat, wala yatawaddaun, dan tidak berwudu. Nah, ini apa nih? Ya kalau cuma sekedar begitu miring ya mereka duduk bukan tiduran. Berarti sambil duduk terus tidurannya sambil duduk ya, ini namanya tidur tidak nyenyak. Tuh, maka mereka sholat dan tidak berwudu lagi, enggak membatalkan wudu. Ya. Baik. Jadi ini menunjukkan sholat isyanya tidak di awal waktu ini, Pak. Karena menunggu lama sampai ketiduran berarti tidak di awal waktu. Ya, menunggu itu kan membosankan. Ya. Nunggu nggak datang-datang nih imam, ketiduranlah mereka, tapi bukan tiduran, ketiduran. Duduk mereka tetap. Gitu ya. Nah, mengakhirkan sholat berjamaah Isya itu
itu dipilih ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa itu adalah waktu yang paling utama. Baik, hadis tadi ya apa sih? Pertama bahwa tidur yang sedikit dari orang yang duduk tidak membatalkan wudhu. Ya, terus berarti tidur yang banyak membatalkan wudhu, tidurnya nyenyak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena sahabat yang meriwayatkan hadis bahwa tidurnya orang yang duduk itu tidak membatalkan wudhu, ia meriwayatkan juga bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Nah, kecuali tidur yang tadi itu ya, kadarnya disebutkan di awal. Ya, tidur cuma kepalanya miring aja gitu. Ya. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, bersuci dari hadas itu syarat sahnya sholat. Jadi hadis ini diangkat ya untuk atau di bab tentang hal-hal yang membatalkan wudhu untuk memberikan informasi kepada kita tidur seperti itu tidak membatalkan wudhu. Oleh karenanya tidak usahlah dia berwudhu lagi. Ya, nah itu menunjukkan bahwa berwudhu itu syarat sahnya sholat. Ya. Yang ketiga, yang keempat, disunahkannya mengakhirkan sholat isya. Mengakhirkannya dari awal waktunya. Nah, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yastahibbu an yuakhiral isya. Beliau sangat apa namanya, mencintai, bukan mencintai, apa ya, sangat menyukai sekali untuk mengakhirkan sholat isya. Beliau mengatakan, innahu la waktuha, sesungguhnya ini adalah waktu yang paling utama. Laula an asyukka ala ummati, kalau saja ini tidak memberatkan umatku. Nah, itu ya. Oke, sekarang mengakhirkan sholat isya dari awal waktunya itu kapan itu? Ya, kemarin saya sudah sebutkan ya hadisnya bahwa waktu isya itu sampai tengah malam. Ya, dari maghrib, maaf. Sekarang kita gambar lagi ya. Terus ini maghrib ya. Maghrib, ini subuh. Oke. Nah, dari maghrib sampai subuh ini namanya apa? Namanya malam. Baik. Nah, Al-Quran menerangkan kepada kita, memperkenalkan kepada kita tentang apa? Tentang batasan malam itu. Ada disebutnya nisfahu, setengahnya. Oke. Awin qusminhu qalilan. Berarti sepertiganya. Satu, sepertiga itu segini kira-kira ya. Satu. Oke ya. Ini kalau di sini jam 6 misalnya. Di sini jam 6. Maghrib jam 6. Misalnya ini jam 5, berarti kan 11 jam ya. Berarti setengahnya ini jam berapa nih? Jam 11 atau jam berapa? Jam 23 23.30. Nah, itu setengahnya nih. Nah, Rasulullah SAW mengatakan waktu isya ila nisfil lailil awsat. Waktu isya itu sampai batas akhirnya sampai tengah malam yang tengah-tengah di sini nih. Nah, Imam Syafi'i ada dua pendapatnya.
ya batas waktu sholat Isya itu di sepertiga malam pertama dan sepertiga malam kedua. Ini yang sepertiga malam kedua ini pendapat lama, pendapat barunya sepertiga malam. Ya, tengah malam itu pendapat pertama. Ya, qaulul jadidnya di sepertiga malam pertama. Kira-kira jam berapa nih? Ya, jam 9 lah ya. Tuh. Nah, posisi sahabat yang mereka kepalanya sampai miring menunggu lama itu di sini nih. Ya, bukan di tengah malam. Tuh. Jadi jangan dikira Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan waktu sholat Isya itu posisinya di sini. Posisinya di sini. Di sepertiga malam terakhir. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan minimal dari jam 11:30 ini sampai subuh untuk sholat malam. Nggak mungkin untuk sholat Isya. Apaan? Ya, tuh, gitu ya. Tuh, jadi mereka diperkirakan menunggu ini sampai jam 9, sampai ngantuk-ngantuk. Ya, atau sampai jam 10. Nah, biasanya itu ya terjadi karena apa? Karena mereka masih lelah dari peperangan, dari bepergian jauh. Tuh. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat-sahabat tuh, oh masih sedikit. Maka Rasul tidak keluar dari rumahnya. Dilihat dari jendelanya, oh sudah banyak. Baru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Tuh, kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul sahabat-sahabat tidak akan sholat Isya di rumahnya. Pasti mereka akan datang ke masjid. Tuh, kenapa? Karena semua sahabat tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin as-salatul isya'ain." Ya, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat 2 Isya. Maksudnya salat Isya dan subuh. Lau 'arafu ma fihi ma la tauhuma walau habwan. Andaikan mereka mengetahui apa yang ada di dalam salat Isya dan subuh itu, pastilah mereka akan mendatanginya untuk sholat berjamaah meskipun sambil merangkak. Jadi sahabat-sahabat semua datang. Begitu Rasulullah SAW melihat masjid ini sudah penuh, sahabat-sahabat sudah pada datang, keluar. Nah, diperkirakannya mereka sampai ngantuk-ngantuk itu jam 9 sampai jam 10. Begitu tuh. Itu mengakhirkan. Disebutnya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu ay yuakhkhira isya an awwali waqtiha. Dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam suka kalau mengakhirkan salat Isya dari awal waktunya. Bukan menjelang subuh, nggak mungkin. Tahajudnya kapan? Gitu ya. Paling jauh-jauhnya itu ya pertengahan malam itu batas waktu sholat Isya itu bukan sampai subuh atau bukan sampai sepertiga malam terakhir ya karena itu tidak mungkin. Nah, kapan sholat tahajudnya Rasulullah SAW? Gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi begitu ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kenapa Rasulullah SAW menunggu itu? Karena Rasul tahu, sahabat-sahabat pasti sholat di masjid. Begitu penuh Rasulullah keluar baru sholat. Dan itu ya, yang namanya sahabat itu akan merasa sebagai orang munafik kalau tidak sholat Isya dan subuh berjamaah. Bayangin coba. Jadi macam Ibnu Umar itu ketika ditanya tentang orang munafik itu, dia mengatakan dulu kita zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mudah membedakan mana orang beriman, mana orang munafik. Orang beriman pasti sholat berjamaah subuh dan Isya. Orang munafik enggak. Tapi sekarang orang beriman pun ya tidak paling banyak tidak berjamaah Isya dan subuh. Beriman. Tuh, buktinya sholat juga di rumahnya. Ya, tapi dulu kalau tidak sholat Isya dan subuh di masjid, ya tidak sholat. Tuh.
Tapi ya, dia beriman atau tidak beriman, kalau tidak sholat Isya dan subuh berjamaah, outputnya sama. Orang munafik tidak sholat Isya berjamaah, tidak sholat subuh berjamaah. Ini dia juga sama. Beriman tapi tidak sholat Isya dan subuh berjamaah. Outputnya sama. Tuh. Maka apakah ini juga munafik? Munafik. Munafik apa namanya? Munafik amali, nifaq amali. Munafik amalnya amalan munafik. Meskipun akidahnya tidak munafik. Ya, gitu tuh. Nah, supaya kita belajar fikih ini ada juga memahami ya. Jadi sahabat-sahabat itu memenuhi masjid. Masjidnya apakah ada listrik? Ada lampu listrik? Nggak ada, gelap pas itu. Gelap. Itu kalau kita lihat hadis-hadis tentang sholat subuh ya, mereka mengatakan kita dulu sholat subuh berjamaah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing kita tidak mengenali siapa antara kita kanan kiri kita, hampir saja tidak kenal. Kenapa? Karena gelap, nggak ada lampu. Kenapa bisa penuh? Karena hati mereka terang, hatinya bercahaya sehingga masjid penuh. Sekarang masjidnya bercahaya, hatinya pada gelap. Ya udah, bagaimana bisa penuh? Gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terus semangat sahabat itu ya untuk sholat berjamaah luar biasa. Jadi mereka yang namanya menunggu sholat dari maghrib ke isya itu, atau menunggu sholat berjamaah, mereka itu punya semangat yang luar biasa. Kenapa? Karena menunggu sholat itu dihitung sholat. Datang ya, begitu adzan sudah datang. Nunggu adzannya jam 7 ya. Sholat isyanya jam 9. 2 jam nunggu. Nah, selama dia menunggu itu dihitung sholat. Meskipun dia tidak sholat. Kenapa? Ada dalam Sahih Bukhari ya. Hadis nomor 647. Sahih Muslim dan hadis nomor 362. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu." Ya, senantiasa seseorang di antara kalian dalam keadaan salat selama sholat itu menahan dia. Selama dia tertahan di situ karena untuk menunggu sholat. Dia hitung sholat, bayangin coba. Kita habis sholat maghrib nggak pulang. Ya, sudah makan ini sebelum maghrib kita sudah makan. Kenyang perut kita. Nah, kita nggak pulang, nunggu sholat isya. Tuh, selama menunggu dihitung sebagai sholat. Nah, terus pelajaran yang terakhir yaitu bolehnya ngantuk atau tiduran di masjid, boleh. Tuh. Apalagi kalau untuk menunggu sholat. Tuh, mestinya sih gitu ya. Tapi kalau misalnya dikatakan begitu, orang pada tidur di masjid. Ya, orang Indonesia nih. Kitanya sholat, merekanya tiduran. Itu yang ditakutkan ya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Satu dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau tanya, silakan, Pak Ahmad. Kalau mazi itu harus mandi junub nggak, Tat? Enggak. Yang harus mandi junub itu mani ya. Jadi cairan yang keluar itu kan ada beberapa ya. Ada cairan itu namanya al-baul. Al-baul itu air seni ya. Air kencing. Ya, cairan ya.
cairan. Yang satu namanya air seni. Air seni atau kencing ya. Terus yang kedua namanya madhi. Madhi ini keluar ketika muqaddimah dengan istri ya. Keluarnya nikmat tapi tidak memancar. Namanya madhi. Yang ketiga namanya mani. Mani ini keluarnya nikmat dan memancar. Mani ya. Terus ada yang keempat namanya wadiyu. Wadi. Apa ini? Wadi ini keluarnya keruh. Keruh bersama air seni. Biasanya karena kecapean. Ya, karena kecapean. Nah, semuanya ini membatalkan wudhu. Ya. Dan semuanya harus wudhu. Tapi yang keluar mani ini ada dua. Harus juga mandi. Karena hadas besar. Gitu ya. Keluar mandi nggak wajib mandi. Terima kasih, Tan. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Satu lagi, Tan. Ya. Satu lagi. Tan, Silakan. kalau kita dari maghrib, Tan, ke isya, katanya itu dikategorikan itikaf ya, Tan. Terus katanya harus ada saya dengar sih harus ada niatnya dulu gitu ya. Niat itikaf gitu ya. Gimana? Kalau dari maghrib ke isya, kita kan di masjid nih, Tan. Katanya itu termasuk kategori itikaf. Nah, kalau mau itikaf itu juga harus ada niatnya kan, benar? Benar, Ustaz? Ya. I'tikaf itu kita sudah bahas tuh waktu mau Ramadan tuh ya. Jadi i'tikaf itu Saya belum gabung, Tat, lagi tuh. gimana? Saya belum ikut pengajiannya, Tat. Jadi i'tikaf itu sekarang gini ya, saya mau katakan gini. Ya, untuk urusan fikih itu harus kita pahami bahwa selalu saja ada perbedaan pendapat antar para ulama. Tuh, ini yang menghendaki kita untuk berlapang dada ya dengan perbedaan itu. Ya. Kenapa? Bapak? Nggak ada. Bapak lagi ngajar dulu. Dan nanti bapaknya terganggu. Hah? Tolong aja. Nah, saya terus nanya, misalnya tentang i'tikaf. Tentang i'tikaf, kalau menurut Imam Malik ya mesti dimulai dari subuh. Bahkan sebelum subuh sudah harus ada di masjid. Dan minimal sehari semalam. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i enggak, sebentar juga bisa jadi i'tikaf. Yang penting diniatkan untuk beribadah. Gitu ya. Jadi apalagi kalau dari maghrib ke isya, ya lumayan ada 1 jam. Ya. Apakah harus niat? Ya orang ibadah mah harus niat, masa nggak pakai niat? Ya. Kan ada di hadis Bukhari ya. Jadi Imam Bukhari itu, saya mau cerita ya. Ini nggak apa-apa ya, saya mau ngomong ngalor ngidul nih, Pak. Silakan, Pak. Ya. Jadi Imam Bukhari itu, beliau pernah mengatakan gini, aku pernah bekerja 1 bulan dibayar 500 dinar. Saya perkirakan sekarang ya sekitar 2,5 miliar. Terus beliau katakan, semuanya aku salurkan untuk menuntut ilmu. Nah, rutenya itu dari Bukhara. Jadi menuntut ilmu itu ber-20 orang. Rombongan. Nah, dari Bukhara ke Mekah dulu. Kenapa ke Mekah dulu?
Karena Imam Bukhari itu dalam fikirnya terpola bahwa mempelajari Islam itu mesti dari Mekah. Karena Islam bermula dari Mekah. Pangku boleh ya, tuh. Tapi Baba jangan terganggu. Ini Yusuf, gitu ya. Baba aja sana. Ya udah dengar. Nah, kalau kita lihat di kitabnya ya unik sekali. Sahih Bukhari ini. Dia kasih tema pertama itu Kitabu Badil Wahyi. Ya, kumpulan hadis tentang permulaan diturunkannya wahyu. Nah, bab pertama adalah babu kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi ta'ala inna awhayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'di inna awhayna ila nuhin Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Gitu tuh. Nah, uniknya ya di tema tentang bagaimana wahyu pertama diturunkan itu, hadisnya seperti tidak ada hubungannya dengan wahyu pertama diturunkan. Kenapa? Karena hadisnya itu tentang niat. Dari Umar bin Khattab tuh. Nah, terus kan innamal a'malu binniyat. Tadi kan tentang niat kan? Tidak lain dan tidak bukan amalan-amalan itu binniyat. Nah, bi-nya nih apa tuh artinya? Ada yang mengatakan harus didasari dengan niat. Enggak, menurut saya tidak begitu. Bi di sini artinya harganya sesuai dengan niatnya. Lihat tuh. Bi maksudnya harga. Orang mengatakan bikam hada, harga berapa ini? Bi itu. Jadi amalan-amalan itu harganya sesuai dengan niatnya. Tuh, maka kita mau mengamalkan apa saja niatnya harus benar. Gitu kan? Mau niat apa nih? Mau niat sedekah, pengennya dapat 10 kali lipatnya ya namanya materialis. Materialistis. Ucap jangan ganggu. Ya. Maka kita diajari oleh Allah kalau mau bersedekah niatkanlah untuk memperoleh wajah Allah, menggapai wajah Allah. Gitu kan? Tuh. Kenapa? Karena amalan itu dinilai sesuai dengan niatnya. Lihat tuh pentingnya innamal a'malu binniyat. Terus faman kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin ia raih atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya akan menuju seperti yang ia niatkan itu. Itu yang dia dapat. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fajratuhu ila Allahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kalau niatnya karena Allah, niatnya karena Rasulnya, maka hijrahnya itu hijrah yang benar, mendapat pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Apa hubungannya dengan wahyu? Hubungannya dengan wahyu adalah orang belajar hadis itu harus ada niat untuk hijrah. Hijrah kepada apa? Hijrah kepada Allah. Hijrah kepada Allah, hijrah kepada Quran. Hijrah kepada Quran, hijrah kepada wahyu. Hijrah kepada Rasul, hijrah kepada sunnah. Hijrah kepada sunnah, hijrah kepada wahyu. Gitu. Nah, kenapa ini yang disuguhkan itu hadis tentang niat? Ya, ini niat hijrah. Hijrah kepada wahyu. Itu pertama ya. Terus yang kedua, hadis ini diriwayatkan dari guru pertamanya Imam Bukhari di Mekah. Ya, yang bernama Al-Hubaidi. Ya, saya ingin mengisyaratkan saja ya bahwa
bahwa amalan itu harus didasari dengan niat, dan amalan itu harganya sesuai dengan niatnya. Nah, kita ini belajar Bulughul Maram. Bulughul Maram itu hadis ya. Hadis, kumpulan hadis hukum. Tuh. Jadi niatnya apa nih? Niatnya hijrah kepada Quran, hijrah kepada sunnah, hijrah kepada wahyu. Maksudnya hijrah kepada wahyu, semua hidup kita harus sesuai dengan wahyu. Begitu. Harus kita niatkan untuk sesuai dengan wahyu. Nah, ini ngomong ngalor ngidul saya. Paham, Tat. Terima kasih ya, Tat. Sama-sama. Waduh, udah mau jam 9 baru sebentar ngomong. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak, kita akan teruskan lagi di hadis berikutnya. Sana, Bapak nggak lancar. Oke? Ini ke atas. Ke atas. Bawa di atas. Sama Bapak. Mana mamasnya? Karimah nggak haus, Karimah. Abdul. Mana? Baik, sekarang kita di hadis berikutnya. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia mengatakan, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubeish. Datang Fatimah bintu Abi Hubeish. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athhur. Sesungguhnya saya adalah perempuan yang istihadah. Fala athhur, jadi saya tidak suci. Maksudnya tidak bisa suci. Tuh, afa ada'us sholata? Apakah saya boleh meninggalkan salat? Qala la. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Innama dzalika 'irqun wa laysa bihaidin. Ya, tidak lain dan tidak bukan, dzalika istihadah itu adalah 'irqun. Yusuf, jangan di sini bawah, terganggu. Tolong. Ya. Tidak lain dan tidak bukan, yang demikian itu adalah 'irq. 'Irq itu urat. Jadi di kemaluan perempuan itu ada urat ya. Uratnya pecah. Tuh, di hadis yang lain disebutkan uratnya pecah karena ditendang oleh jin. Tuh, maka orang istihadah itu antara lain apa namanya ya, cara untuk pengobatannya adalah dengan diruqyah. Walaysa bihaidin, dan bukan haid. Kenapa? Kalau haid itu dari dalam rahim ya. Jadi darah perempuan itu darah haid itu berproses selama 28 hari di rahim. Nah, 1 sampai 5 hari dia akan berproses untuk siap-siap dibuahi. Nanti dia menunggu gitu. Lama-lama kalau tidak dibuahi, lama-lama membusuk. Nanti dia jatuh. Baik. Itu dimulai dari kapan itu haid itu? Haid itu dimulai dari usia dewasa. Ya. Rata-ratanya perempuan yang normal itu dikasih bekal 600 sel telur. Ya. Kalau yang 600 sel telur. Nah, setiap bulan keluar satu. Nah, 600 dibagi 12 bulan, berarti kan 50 tahunan. Itu enggak? Ya, jadi kalau misalnya mulai 15 tahun dia haid, 65 tahun itu baru dia menopause. Nah, kapan
kapan dia tidak terbuahi, nanti akan membusuk sel telur itu. Nanti dia jatuh jadi darah haid. Makanya bacin ya baunya bau busuk. Nah, berbeda dengan darah istihadah. Darah istihadah tidak dari dalam rahim dia. Dari kemaluan ada urat. Nah, uratnya itu pecah. Nah, itu dan juga baunya darah segar kalau darah istihadah. Ya, nah kita lihat ya apa yang Rasulullah SAW katakan. Beliau mengatakan faida aqbalat haidatuki, maka apabila datang haid kamu, fada'is shalah, tinggalkan salat. Biasanya tanggal berapa sih haidnya? Haidnya misalnya biasanya tanggal 5. Tanggal 5 Hijriah ya. Atau tanggal 5 Masehi tidak apa-apa ya, Syamsiah. Berapa hari? 5 hari. Rata-rata 5 hari sampai 7 hari. Nah, sampai 15 hari itu masih dihitung haid. Ya. Tuh. Setelah 15 hari masih keluar darah, berarti itu darah penyakit. Itu namanya istihadah. Gitu ya. Tuh, maka Rasul SAW katakan wa idza adbarat faghsili anki dama. Nah, kalau sudah hilang haidnya, bersihkan darahnya, tsumma sholli, kemudian salatlah. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dari satu jalur. Maksudnya apa nih? Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ya, Bukhari dari Aisyah, Muslim dari Aisyah. Hadisnya sama. Tuh, maka disebut muttafaqun alaih. Kalau rawahul Bukhari wa Muslim, hadisnya sama, diriwayatkan dari jalan yang berbeda. Walil Bukhari, dan dalam Sahih Bukhari, summa tawadda'i likulli salatin, kemudian berwudulah kamu untuk setiap salat. Wa asyara Muslimun ila annahu hadafaha amdan. Ya, Imam Muslim mengisyaratkan bahwa beliau membuang redaksi ini memang sengaja. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Sekarang ya orang kena istihadah ya. Istihadah itu apakah bisa berbarengan keluarnya dengan haid? Bisa. Bisa berbarengan. Tapi biasanya memang keluar istihadah di hari-hari ketika tidak haid. Bisa berbarengan dengan nifas, namanya penyakit. Ya. Nah, tapi akan dibedakan ya. Nanti kita sih akan di bab haid ya akan ketahuan ya beda-bedanya. Nah, orang yang sudah paham dengan kebiasaan bulanannya akan bisa mengetahui ya kalau ini darah haid atau bukan darah haid. Darah haid itu damun yu'rif aswad ya. Darah yang bau. Kehitam-hitaman. Atas tolong. Ya. Mas, Abdur, Mama, tolong dong, Dur. Jadi, sampai mana tadi ya? Saya sampai lupa. Itu uangnya di dompet, Mas. Nah, yang jadi masalah ini kalau orang belum terbiasa, ya belum mengenal darah haid seperti apa. Perempuan tapi dia ragu ini haid apa bukan gitu. Ya, maka kalau dalam kitab-kitab fikih itu ya dilihat saja tanda-tandanya ya, kalau bau itu darah haid. Kalau bau darah segar berarti itu bukan haid. Oke, sekarang kita nggak masalah deh. Pokoknya kalau saat-saat haid kita nggak masalah dengan darah istihadahnya. Anggap saja tidak ada darah istihadah. Yang masalah itu kalau keluarnya tidak saat haid atau nifas. Waduh, ini darahnya segar gini.
Ya, kalau haidnya sudah suci, ya mandi besar. Nah, kalau istihadah ada darah mau sholat, ya dibersihkan dulu wudhu, terus sholat. Nah, gitu ya. Tuh, boleh dijamak qasar, dijamak. Ya. Kenapa? Karena penting menjamaknya untuk orang sedang istihadah. Boleh tidak dijamak? Ya boleh juga. Ya, setiap waktu mau sholat zuhur dibersihkan, terus wudhu, sholat asar dibersihkan wudhu, gitu. Ya, nanti kita akan jumpa ya rincian-rinciannya. Ada yang berat ya. Setiap mau sholat bukan sekedar dibersihkan, mandi besar, wudhu terus sholat. Ya. Nanti ada rinciannya. Tapi yang penting ya, hadis ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan bahwa keluar darah istihadah itu adalah hadas. Ya, merusak atau membatalkan wudhu. Gitu ya. Saya kira itu barangkali ada pertanyaan. Tadi kita di hadis 62. Baik. Silakan kalau ada yang mau tanya ya. Halo Ibu. Ada bapak-bapak? Bapak, Ada Pak silakan. Ahmad 1, Pak Zuhri 2, Pak Fari 3, Pak Solihin 4, Pak Muhammad Solihin 5. 5 orang aja, semuanya Ada perempuan. respon nih. Ada. هو في الكيس ليس هنا ولكن في الأعلى في سيروري أنا. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risa. Ini tanya Pak Ustadz, itu yang menunggu sholat dihitung sholat itu berlaku di rumah apa di masjid aja? Kalau di rumah siapa yang ditunggu, Bu? Kalau di masjid itu ada yang ditunggu, menunggu sholat berjamaah. Halo? Iya. Menunggu Ya, sholat berjamaah di masjid, Ibu. Iya. Iya, iya. Baik, ya udah dijawab. Ya, makasih. Sama-sama. Tapi ibu-ibu tuh ya, suaminya menunggu sholat Isya, dari maghrib sampai Isya. Istrinya itu dapat pahala sama, tahu? Di rumah pun dapat. Suaminya berjuang. Istrinya di rumah ngopenin anaknya. Lihat tuh. Suaminya jihad, istrinya ngopenin anaknya saja tuh jihad. Enak sekali jadi perempuan. Luar biasa. Bu Risa sudah pernah dengar kan hadis yang saya sampaikan itu? Jadi Ya, ada seorang perempuan, dia datangnya Rasulullah, saya ini adalah duta dari kaum wanita. Duta dari kaum wanita. Nah, mereka ini protes. Kaum laki-laki diajak jihad, bisa mati syahid. Kita di rumah ngopenin bocah, kasih makan, cuci pakaiannya. Begitu suami datang, suami ya kita dijadikan sebagai tempat untuk menumpahkan apa yang suami kita mau gitu. Wah, enak sekali jadi kaum wanita, jadi kaum laki-laki ya. Bisa jihad, terus sementara kita cuma begitu saja ngurusin anak, ngurusin pakaian, makanan suami. Kita ini ingin juga diajak jihad. Istilahnya sekali-kali laki-laki yang di dalam, yang di rumah gitu. Kaum perempuan yang berjihad. Lalu Rasulullah SAW katakan, tolong sampaikan kepada kaum wanita bahwa seorang istri memberi makan anaknya, mencuci pakaian anaknya, suaminya, melayani suaminya adalah jihad.
Enak sekali ya. Baik, silakan. Barangkali ada lagi yang mau bertanya. Ya, waktunya masih panjang. Ya, saya sengaja satu hadis ya. Tuh, karena ini berkaitan dengan hukum, jadi mesti pelan-pelan ya. Satu lagi Pak Ustadz. Ya, silakan. Kalau seumpamanya sesudah azan sudah selesai ini, kita juga belum sholat, tapi orang sudah ini bisa nggak mengerjakan sholat sunnah gitu? Orang sudah keluar dari masjid, masih bisa nggak mengerjakan sholat sunnah? Ya. Oke, sekarang itu namanya pertanyaan tentang waktu. Ya, asbabun nulis. Ya, waktu itu. Waktu itu ada yang muwassa, ada yang mudayyak, ada yang luas, ada yang sempit, luas, dan ada juga yang sempit. Oke ya, tuh, waktu tuh. Nah sekarang ya orang sudah pada keluar dari masjid, udah selesai sholat Isya. Waktunya masih panjang nggak? Waktunya masih panjang, kan batasannya sampai jam 11:30-an. Jam berapa sekarang? Oh ini ibu mau sholat jam 10, masih ada waktunya masih. Ya masih ada waktunya jam 10 malam ya, berarti jam berapa? Jam 22. Tuh. Mau sholat sunnah dulu boleh? Boleh dong. Boleh. Ya, baru setelah itu sholat wajib ya. Karena waktunya masih luas. Oh iya. Nah, kalau waktunya sudah sempit, jangan ya. Iya Pak Ustaz. Nah, silakan. Jazakallah khair Pak Ustaz. Kalau tidak ada, saya mau akan tambah satu lagi ya, hadir. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, kuntu rajulan madzaan. Kata Ali ya, saya adalah seorang yang madza. Apa itu madza? Madza itu artinya orang yang paling mudah keluar madinya. Ya, cium sedikit istrinya keluar netes. Gitu tuh, biasanya orang yang cerdas begitu. Orang kalau cerdas pasti madza. Fa'amartul Miqdad, ini Miqdad bin Aswad ya. Fa'amartul Miqdad, lalu saya perintahkan Miqdad an yas'alan nabiyya, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain beliau mengatakan fastahyaitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min makanati ibnatihi minni. Saya malu tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena putrinya adalah istri saya. Lalu saya perintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu. Lalu beliau bertanya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihil wudu. Ya. Di dalamnya ada wudu, maksudnya untuk urusan ini harus berwudu, batal. Bukan mandi, wudu. Kenapa? Karena dia bukan mani. Ya, berarti hadas kecil. Nah, di hadis yang lain Rasul mengatakan indah farjaka wa tawadda. Ya, bersihkan farjimu terus setelah itu berwudu. Menunjukkan apa? Menunjukkan madhi itu ya najis, mesti dibersihkan. Farjinya dibersihkan, yang terkena juga mesti disucikan. Tuh, baru berwudu. Gitu ya. Oke, saya kira ini nggak susah ya untuk memahaminya. Ya, kalau dilihat ini mau panjang banget. Nah, ini ada lagi nih hadis. Yaghsilu dzakarahu wa unsayyihi wa yatawadda. Ya, zakarnya dicuci, terus testisnya. Testis apa testis ya? Testisnya dicuci juga baru berwudu. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu kalau dicuci itu menurunkan
ketegangan ya. Jadi syahwatnya turun. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, satu-satu. Waktunya masih banyak, masih 20 menit. Halo, anak-anak sekalian, ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana nih mahasiswa IMK nih, belajar hadis nggak ada yang tanya. Ya, gampang ya? Gampang. Ya, biasanya kalau mahasiswa itu tanya ya, ini berarti kalau kita tidak mudah keluar madhi, berarti kita nggak cerdas. Hanya kebalikannya, Tat. Gimana? Kebalikannya. Keluar tapi nggak cerdas, Tat. Ya, terputus suaranya jadi nggak ada. Tidak berdampak langsung terhadap rakyat. Baik, tidak ada yang tanya ya. Kalau begitu saya akan tambah lagi. Ya. Oleh polisi nelayan tadi tidak ada dampak langsung terhadap nelayan. Saya garis baik, tidak ada. Itu dari Pak Solihin kali ya. Terima dulu. What is that? Pak Solihin kayaknya. Iya betul. Baik, sekarang kita di hadis berikutnya ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Iya, tapi kemudian siapa yang bisa mengira? Apa itu? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi, mencium sebagian istrinya. Enggak disebut siapa, paling dirinya, ya, paling Aisyah sendiri, ya. Tsumma kharaja, namanya juga perempuan pinter ya, mencium sebagian istrinya. Siapa tuh? Ya, paling Aisyah juga, ya. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar dari rumahnya ila sholati, untuk masuk ke masjid untuk salat. Walam yatawadda, dan tidak berwudu lagi. Akhrajahu Ahmad, hadisnya dari Imam Ahmad. Wa dha'afahu al-Bukhari, dan Imam Bukhari mendhaifkan hadisnya. Hadis ini dhaif. Luar biasa. Ya, Imam Bukhari ikut mazhab Syafi'i ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kan sering pertanyaan, bagaimana kalau kita disentuh atau dicium oleh suami kita? Apakah wudhu kita batal, wudhu suami kita batal? Nah, ini nih hadisnya nih. Ya, jelas kan? Kalau kita lihat hadis ini. Tuh. Jadi apa nih yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, secara kasat mata, hadis ini menunjukkan bahwa mencium istri, ya, memegangnya tidak membatalkan wudhu. Itu tuh. Jadi hukum asalnya memang tidak membatalkan. Tuh. Tapi hadis ini akan berbenturan, ya, dengan ayat yang mengatakan aula mastumun nisaa, atau kalian menyentuh istri-istri. Jadi itu menyebabkan batal. Ya. Ada juga aula mastum. Itu juga artinya menyentuh. Nah, ketika lamastumun nisa bisa berarti kalian menggauli istri, tapi kalau yang qiraatnya au lamastumun nisa tidak bisa. Itu artinya menyentuh saja. Bukan menggauli, menyentuh. Nah, di sini bertabrakan ya. Bertabrakan dengan ayat au lamastumun nisa yang dengan qiraat au lamastumun nisaa yang berarti menyentuh istri itu membatalkan wudhu. Ya. Pendapat siapa tuh? Pendapat Imam Syafi'i. Baik. Jadi bagaimana nih ya? Oke, sekarang kita jadi kalau Bapak tanya tentang hukumnya mencium istri membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu, tuh ada dua tuh pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i,
batal. Ya. Karena ayatnya mengatakan aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, bukan menggoli, menyentuh, itu membatalkan wudu. Terus bagaimana dengan hadis itu? Hadis Aisyah itu, ya kan mazhab Syafi'i itu ada-ada aja. Itu menciumnya Aisyah pakai cadar, dicium cadarnya gitu, jadi nggak batal. Luar biasa ya. Padahal tidak ada tuh kata-kata cadar di situ. Bagaimana cium cadarnya, apa enaknya? Ya. Nah. Yang kedua, jadi kalau Imam Syafi'i itu ya menyentuh perempuan, menyentuh istri ya, tanpa ada penghalang, maka itu membatalkan wudhu. Ya, ada syahwat atau tidak ada syahwat. Tuh. Tapi kalau Imam Malik nggak begitu, gurunya Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik, itu menyentuh perempuan, ya, semua juga menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya, ya haram ya hukumnya. Maksudnya ini menyentuh istrinya, itu tidak membatalkan wudhu, kecuali ada syahwat. Tuh. Jadi Imam Malik ditanya oleh kakek-kakek, ya, Syekh, aneh habis cium istri itu batal enggak? Apa jawab Imam Malik? Enggak batal. Ya kakek-kakek nyium istrinya enggak pakai syahwat lah. Tuh. Tapi yang tanya ini masih muda, masih energik. Saya habis cium istri saya, kata Imam Malik apa? Batal. Nah, kenapa? Karena kemungkinan besarnya menciumnya pakai syahwat. Jadi masalahnya ada syahwat apa tidak? Gitu. Jadi kalau menurut Imam Malik ya, meskipun ada penghalang, pakai cadar gitu ya, dicium cadarnya saja tapi ada syahwat, batal. Tuh. Kalau bagi Imam Syafi'i sebaliknya, meskipun ada syahwat, kalau yang dicium penghalangnya, tidak langsung kulitnya, tidak batal. Oke, Pak? Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas nih hadis ini? Jadi mesti ngambil yang dari Imam Syafi'i atau yang satunya, Ustaz? Kalau saya enak Imam Syafi'i. Lebih berhati-hati. Ya. Apalagi kalau model saya itu Imam Syafi'i sama Imam Malik sama saja. Outputnya sama saja. Karena kalau kata Imam Malik apa? Kalau kata Imam Malik, kamu masih muda ya, sentuh istri kamu itu mesti ada getaran syahwat. Itu enggak? Nggak tahu, saya udah tua sih. Tapi ada juga Ustaz, apa yang berpedoman, kan saya sudah menikah sama istri saya, nggak batal berarti dong gitu. Iya, masalahnya ada syahwat apa tidak. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cium Aisyah itu nggak pakai syahwat, itu cium sayang. Ada kan begitu? Yeah. Jadi masing-masing harus melihat dirinya. Kalau cium syahwat itu, ya cium karena syahwat itu, apalagi berkali-kali ya, ya mesti akan mengantarkan keluarnya madhi. Maksud saya, walaupun hanya bersentuhan saja gitu loh, Ustaz. Ya udah, kalau mau ikut Imam Malik nggak batal. Yang penting nggak ada syahwat aja. Gitu nggak? Jadi kalau menurut Imam Syafi'i ya ada syahwat, nggak ada syahwat, batal. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan au lamastumun nisa. Bagaimana dengan hadis ini? Nah, di sini Imam mazhab Syafi'i ini terpojokkan dengan hadis ini ya. Akhirnya bikin bikin alasan yang seperti tidak masuk akal, yang dicium cadarnya dan seterusnya, gitu ya. Boleh kita ambil pendapat Imam Malik? Boleh dong, ada hadisnya kok. Ya.
Tapi jangan diambil sepenggal ya. Harus melihat dirinya. Kalau ada syahwat ya batal. Nah, maka Syekh Al-Bassam itu mengatakan al-afdal hamlu hadzal hadits ala anna al-qiblata laysat ma'asy syahwah gitu. Dia katakan yang afdal hadis ini harus difahami bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah tidak dengan syahwat. Ya. Begitu ya? Ya. Waduh, ini sudah masih 10 menit lagi kok nggak ada pertanyaan-pertanyaan, memang nggak menarik nih. Soalnya saya tanya. Ya, ada yang tanya, silakan. Biasanya Bu Nana di chat suka tulis tuh. Pada menang baik ini. Ya wis, kalau menang baik kita terusin. Iya, tambah lagi aja, Ustaz. Wan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada, apabila menjumpai ahadukum, seseorang di antara kalian, fi batnihi, di dalam perutnya, menjumpai apa? Syai'an, sesuatu, fa ashkala alaihi, lalu ada keraguan padanya, akhraja minhu syai'un, apakah keluar darinya sesuatu, amla, atau tidak. Fala yakhrujanna minal masjid, maka jangan sekali-kali ia keluar dari masjid, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai ia mendengarkan suara atau menjumpai bau. Akhrajahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuh kan? Jadi ini ya, jadi mengajari kita untuk bisa memutuskan satu hukum. Ya. Karimah, babanya terganggu dong begitu. Karimah nggak bisa . Nah, ini ya, kalau dalam kita suka dengar ini ya, asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah. Kenapa? Karena asalnya tidak bersalah. Oke, sekarang dia kan punya wudhu, gitu kan? Terus dia ragu ini, kentut apa tidak kentut? Gitu. Ya, kalau ragu, ya kembali kepada asal. Asalnya tidak bersalah, asalnya tidak kentut, ya tidak kentut dong. Itu namanya asas praduga tak bersalah. Dalam bahasa Arabnya istilahnya al-aslu bara'atudz zimmah. Pada dasarnya orang itu orang itu dianggap tidak bersalah. Asas praduga tak bersalah. Itu dalam hukumnya. Nah, ini nih orang nih ya, aduh, ada mulas di perut nih, batal apa tidak? Tuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan keluar dari masjid kecuali dengar ada bunyi tit ya. Udah jangan sok, aduh. Ini bunyi apa bukan bunyi, orang bunyi kok, bunyi apa bukan bunyi ya. Jangan yang yakin dianggap ragu, orang yakin bunyi kok, bunyi kentut ya. Bunyi sih tidak ya, tapi jelas bau. Nah, berarti kentut. Ya. Nah, kalau kentut ya batal lah wudunya. Nah, kalau ragu gini ya, ragu itu ragu tidak dapat mengalahkan yang yakin. Nah, gitu. Atau yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang syak. Boleh ambil.
Ambil. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu. Yakinnya apa? Yakinnya tadi kan punya wudu. Kentutnya ragu. Yang ragu nggak bisa mengalahkan yang yakin. Gampang kan? Oke. Baik. Ini persis kuliah nih. Pak Fari nih kita nih. Dikasih kaidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Da'i huna. La taf'ali. Ada pertanyaan? Ustaz, ini ada pertanyaan di YouTube dari Bu Rina. Oh, ada Ustaz, di situ. Silakan. Ustaz, dalam fikih kita boleh pilih-pilih nggak? Misalnya untuk hukum tertentu pilih Imam Syafi'i, tapi kadang pakai Imam Hambali, boleh? Bolehkah? Ya, pertanyaannya menurut saya terlalu nyentrik ya. Bu Rini ya. Iya. Bu Rina Rina. apa Rini? Bu Rina. Bu Rina. Bu Rina, ini pertanyaannya terlalu nyentrik menurut saya. Terlalu gaya. Kenapa saya katakan terlalu gaya? Karena kita ini ya membaca bukunya Imam Syafi'i saja belum pernah. Jadi kenapa kita bertanya kalau kita ambil Syafi'i boleh enggak? Ini kita pernah baca enggak bukunya Imam Syafi'i? Kita pernah baca enggak bukunya Imam Ahmad bin Hanbal? Gitu enggak? Oke. Maksud saya gini, kalau kita membaca kitab-kitab mereka, itu khilaf itu hanya khilaf perbedaan pendapat itu perbedaan pendapat formalitas saja. Formalitas saja. Ya, semuanya itu mengacu pada hadis. Yang kemarin saya katakan, pagi saya katakan, yang menurut Imam Syafi'i ini hadis hasanah, maaf, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan bid'ah. Jadi outputnya sama. Ya. Formalitas saja. Ya, semuanya pakai hadis. Ya, misalnya Imam Syafi'i ya, wudhu cukup begini gitu. Sah, memang sah. Ya, karena yang sedang dibicarakan apa? Yang sedang dibicarakan itu wudhunya sah apa tidak kalau begitu. Tapi tetap saja ya mazhab Syafi'i itu memerintahkan kita untuk ngusap kepala sebegini. Sama aja. Kenapa? Karena hadisnya sama kok. Gitu ya. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang kepala, itu yang terbetik dalam ahli bahasa adalah definisi kepala. Nah, Imam Syafi'i ahli bahasa. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu Rina. Ya, jadi apakah boleh kita milih? Boleh. Boleh. Jadi mana yang harus kita pilih? Kita kan belajar ya. Ini kan Bapak Ibu nih belajar dengan saya dengan kitab ini nih Bulughul Maram nih. Belajar fikih perbandingan madhab. Tuh, kita kan catat-catat ya, atau kita dengarkan lagi di YouTube-nya ya, diingat-ingat lagi. Jadi catatannya catatan elektronik dalam bentuk rekaman ya. Kita dengarkan lagi, oh ini mazhab Syafi'i, oh ini mazhab Maliki, ini mazhab Hambali. Tuh, boleh kita pilih-pilih, pilihlah yang paling kuat. Oh begitu ya. Memang ada pendapat yang lemah ada. Oh, kapan dasar hukum yang dia pakai lemah, pendapatnya masih lemah. Kenapa? Karena dasar hukum itu harus kuat. Gitu ya. Ya, jadi boleh kita memilih, boleh. Pilihlah yang paling kuat. Kenapa tadi saya mengatakan pertanyaan terlalu nyentrik? Ya ini kritik saja. Terkadang orang yang tanya, boleh nggak kalau kita ambil pendapatnya Imam Hanafi saja? Ya baca kitab Imam Hanafi juga nggak tahu ya Imam Hanafi itu nulis kitab apa. Gitu nggak? Nah, pertanyaan ini kan gaya tuh. Pertanyaan ini gaya karena seolah-olah dia pernah membaca kitabnya mereka itu. Ya, hebatlah kalau kita membacanya.
Tuh, dan semestinya kita membacanya. Tuh, jangan dengarnya saja. Misalnya, ini kita bermadzhab Syafi'i, bukunya Imam Syafi'i nggak pernah dibaca. Nah, beli dong. Ya, apa kitabnya? Semacam Ar-Risalah, Al-Um. Ada terjemahnya, ada banyak. Boleh jadi sudah ada di Android. Ya, kalau kita malas beli. Di Android aja. Kalau dalam bentuk program kan enak, tinggal klik-klik gitu ya. Gitu ya. Baik. Ada lagi? Ya, sudah jam setengah 10. Udah bangun dari. Mama, udah. Tidak ada? Tidak ada. Ya Ustaz. Ya. Nah, Bu Maryam. Ada siapa nih? Ibu siapa? IMK Granada. Maryam. Silakan. Kalau misalnya kita makan nih, kalau makan tuh membatalkan wudhu nggak Ustaz? Enggak. Makan yang membatalkan wudhu itu makan daging onta saja. Ya Bu ya, nanti kita akan jumpa ya tuh. Kalau makan kebab enggak deh. Kecuali pakai daging onta kebabnya. Ya Bu? Ya Ustaz. Oke deh. Ayam enggak. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, Kum. Silakan, Indra. Indra Susyanti. Silakan. Di unmute sendiri itunya. Audionya. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Monggo. Pak Ustaz, untuk poin 64 ya, yang hukum membatalkan wudhu karena menyentuh tangan. Kalau kita yang disentuh, wudhunya batal juga nggak ya? Menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i yang menyentuh, Ya. yang disentuh batal dua-duanya. Ya. Oh, keduanya. Iya. Kalau mau ambil mazhab Syafi'i. Iya, baik Pak Ustaz. Ya. Tapi kalau saya ambil mazhab Maliki aja untuk ini yang mudah, ambil. Boleh. Ya, asal tahu saja alasan-alasannya. Apa salahnya mazhab Maliki? Enggak salah. Ya, mazhab Maliki mengatakan menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu. Kayak mana dasarnya tadi hadis Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisaihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Gitu kan? Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, yang Aisyah sendiri itu. Kemudian beliau keluar tidak wudu lagi. Berarti kan tidak membatalkan wudu. Tuh. Nah, Imam Malik memahami hadis ini sebagai menyentuh istri tanpa syahwat. Gitu ya. Dalam keadaan seperti itu, maka kapan sentuhannya tidak karena syahwat, tidak ada syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Ada syahwat, batal wudu. Meskipun ada penghalang. Misalnya bukan kulit dengan kulit. Gitu ya. Boleh ambil mazhab Syafi'i, ambil aja. Ya, lebih hati-hati. Nah, kemarin saya sudah katakan ya, apabila sebentar. Halo, Assalamualaikum. Baba lagi ngajar, masih ngajar, bentar lagi ya. Itu laptopnya Baba sudah beliin ya. Laptop Baba sudah beliin. Ya. Lihat, masih di jalan, tapi Baba udah pesan. Mungkin besok datang. Siapa, Bah? Ya. Siapa, Bah? Isbir saya Tika. Khalas. Ya. Pakai kalau mau nelfon lagi ba'da nisa. Oke. كيف أنت بخير ادرس جيدا وكن أنت مع الله أقرب. Oke. Assalamualaikum. Mas Maki. Sampai mana tadi saya ngomong?
Ya, jadi Tidak ada syarat mendapat. untuk menyikapi khilaf itu artinya perbedaan pendapat. Ya. Ada kaidahnya kan? Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Apa tuh artinya? Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari khilaf, dari perbedaan pendapat, mustahabbun, dianjurkan. Oke, Bu? Dengar ini. Contoh. Menyentuh mushaf. Apakah harus punya wudhu? Ya. Menurut jumhur ulama, iya. Siapa saja, ya antara lain Imam Ahmad, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Iya, mayoritas ulama mengatakan harus punya wudhu. Menurut beberapa ulama, antara lain Ibnu Taimiyah, tidak harus. Tidak harus punya wudhu. Bahkan orang lagi haid boleh menyentuh Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran. Ya, berbeda kan? Nah, bagaimana caranya keluar dari perbedaan itu? Ya, wudhu aja. Kata orang yang mengatakan harus pakai wudhu, good. Ya, kata mereka yang mengatakan enggak harus punya wudhu, kalau wudhu dulu, bagus. Berarti dengan begitu kita telah keluar dari khilaf. Gitu ya. Jadi bagaimana nih? Aduh, kalau begitu saya mau keluar dari khilaf Ya udah, tinggal wudhu lagi aja. Ya, cium istrinya wudhu lagi aja. Kata orang yang mengatakan batal wudhunya, bagus. Kata yang mengatakan tidak batal wudhunya, ya kalau kamu wudhu lagi berarti wudhu kamu telah diperbaharui. Bagus juga. Besok ada pertanyaan lagi? Gimana tadi? Nggak kedengaran, Bu? Bu In mau bertanya? Jadi, Ustaz, tapi kan kalau tidur katanya sebaiknya kita ini wudhu dalam lagi keadaan aja wudhu ya, Pak Ustaz. bagus. Bentar, Bu In Suprapti dulu ya. Nanti habis itu Bu Indra. Oke. Ya Ustaz, kalau mau tidur, kalau tidur kan dalam keadaan wudhu bagus. Nah, berarti kan kalau batal wudhu gimana? Kalau dengan suami batal wudhu? Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kita bicara Rasul ya. Meskipun saya belum bisa melakukannya. Itu ya, kalau habis hubungan, ya, beliau mau tidur, itu dibersihkan terus wudhu gitu, Bu. Setelah hubungan kan, kalau lagi hubungan kan berarti kan belum tidur dong. Iya. Ya enggak? Nah, setelah hubungan kan biasanya pengen tidur, ya enggak? Langsung tidur nyenyak. Tuh, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu. Ya. Setelah hubungan cepat-cepat dibersihin, baru wudhu, baru tidur, gitu. Oke, Bu In, sudah saya jawab ya. Cuma kan kadang-kadang misalnya nggak hubungan, tapi namanya ini kan pasti ini bersentuhan juga ya Ustadz kayak gitu. Jadi masa batal juga ya. Ya udah nggak apa-apa aja. Yang penting mau tidur wudhu dulu. Ya. Ya Ustadz. Perkara setelah wudhu batal di tengah kita mau nggak usah wudhu lagi nggak apa-apa lah. Ya kita batal lagi karena dengan suami kita kan. Ya. Nanti wudhu dicium lagi, batal lagi. Nanti wudhu, aduh, bisa masuk angin. Silakan Ustaz, sudah syukron. Indra. Sudah kali, Bu
Bu Nini udah mau jam 10. Mungkin Bu Indra masih mau tanya. Ya, Bu Indra ya silakan. Ya, Belum Maaf, tuntas. Ustaz, ini, menyambung yang tadi. Iya. Jadi sebaiknya kita kalau misalkan tersentuh suami, ya kita sebaiknya wudhu lagi aja gitu ya Pak Ustadz ya. Dibanding ragu gitu Pak Ustadz. Tapi kalau kita mau sholat gitu misalkan. Ya udah wudhu lagi aja. Jadi wudhunya andaikan tidak batal, itu terbaharui wudhunya. Namanya tajdidul wudhu. Enggak batal wudhunya, tapi diperbaharui boleh, bagus lah. Ya, kan kita kalau berwudhu keluar dosa-dosa kita dari semua anggota yang terkena wudhu kan, dapat juga fadilahnya. Tapi terus terang saya ya, kalau saya ikut Imam Malik dalam urusan ini, ya. Saya sentuh istri nggak ada syahwat, nggak wudhu lagi. Ada syahwat wudhu lagi saya. Paling enak ukurannya syahwat. Ya, Bu Indra. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ustadz, nanya Ustadz. Ini siapa nih? Bu Mariam. Iya. Iya, kalau silakan. misalnya kita sholat gitu, tapi kita itu nggak kentut, tapi ada bunyi gitu Ustadz. Tapi kita bukan kentut gitu. Itu tuh termasuk batal nggak ya Ustadz? Bunyi lonceng, Bu. Iya. Tapi bukan dari keluar kentut gitu ini Ustadz. Ya, bunyi tapi, apa dong? Bunyi apa maksudnya itu bukan dari kentut gitu loh Ustadz. Gitu, tapi ada bunyi gitu loh maksudnya. Ya kan ini kan hadisnya kan cerita tentang apa? Cerita tentang orang yang ragu. Di perutnya ada sesuatu, maksudnya ada mulas. Terus dia ragu keluar kentut apa tidak. Rasul SAW katakan, jangan keluar dari masjid. Ya, jangan keluar dari masjid. Sampai kamu mendengarkan ada bunyi, maksudnya bunyi kentut, Bu. Bukan bunyi yang lainnya. Tuh. Atau ya jidarihan. Ya, menjumpai ada bau. Aduh, nih baunya nih, bau tak sedap nih. Bau kentut. Gitu maksudnya, jangan yang ragu mengalahkan yang yakin. Yakinnya kan punya wudhu. Tuh. Kentutnya nggak yakin, ya nggak batal dong. Ya. Kenapa? Karena yang ragu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Itu deh, Bu, yang saya pahami ya, Bu. Iya, Ustaz. Ya. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Iya, Kam. Bu Nini, udah dulu, Bu Nini. Iya. Udah lewat. Iya itu. Mau. 3 menit. Ini mah harus bobo dulu tuh. Ya. Baik, teman-teman. Sudah larut naganya. Kita simpen dulu ya pertanyaannya buat di kelas selanjutnya. Ustaz, jazakallah khairan katsira semuanya. Mudah-mudahan jelas dan paham ya teman-teman semua apa yang sudah disampaikan Ustaz ya. Kalau kurang jelas nanti bisa ditulis di WA nanti Ustaz atau kalau nggak malam ini besok bisa menjawab ya. Insya Allah. Baiklah, kita tutup kajian ini dengan ucapan hamdalah, Rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Nini. Aduh, Bu Indah datang juga, Bu Indah. Udah berapa lama nggak datang nih? Ada terus, kalau pagi sama malam, insya Allah. Alhamdulillah. Ibu kerja. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahri. Bu. Kunci ya, tak kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka sama-sama Bu Risa. Saya kunci Ustadz ya. Ya, kunci Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.